Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin Bapak Ibu jamaah subuh, jamaah ngopi ngaji, jamaah Jumat berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam majelis ngopi ngaji di hari Jumat subuh ini. Masya Allah kita bersyukur, semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan sampai kita mendapatkan husnul khatimah, amin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya, dan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Kemudian hari ini subuh kali ini tema yang akan dibahas adalah tentang pertanyaan Jumat lalu, yaitu masalah harta gonogini ya. Jadi banyak bercerai, jadi kebetulan banyak harta gonogininya. Bagaimana caranya supaya itu dimanfaatkan atau digunakan atau pembaginya sih? Mari kita dengarkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu rahimakumullah. Jumat subuh hari ini kita akan sedikit mengkaji tentang harta milik bersama, atau apa yang diistilahkan dalam hukum positif dengan nama harta gono gini. Ya, kenapa kok gono gini? Karena kamu begono, aku begini. Ya, artinya kamu mau ke sana, saya mau ke sini, atau kamu masih hidup, kamu mati, saya masih hidup. Nah, itu. Jadi kita punya jalan yang sudah berbeda. Nah, itu, harta gono gini. Nah, sebenarnya satu hal yang perlu kita ketahui bahwa harta gono gini ini sangat khas Indonesia. Ya, sangat khas Indonesia. Artinya hanya terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nah, karena itu dalam fikih waris Islam, itu tidak dikenal istilah gonogini. Nah, kenapa demikian? Karena kita di Indonesia ini kebanyakan kaum perempuan ini juga ikut mencari nafkah. Ya. Tapi kalau di Jazirah Arab sana, nah ini perempuan ini semua kebutuhannya harus dipenuhi. Ya, jadi tidak ada istilahnya berdua merintis dari bawah, itu tidak ada. Ya, jadi di sana itu perempuan kalau sudah jadi statusnya istri, ya harus disiapkan rumahnya, disiapkan pembantunya, nah, kemudian semua kebutuhannya yang lain, itu nafkahnya itu dilengkapi. Nah, tapi kalau kita di sini ini kan ya seperti kita masuk Pertamina itu mulai dari nol. Ya, mulai dari nol Pak ya. Nah, itu kita sama-sama dari nol. Ya. Nah, kadang kita laki-laki ini modalnya cuma sepeda Vespa yang sudah tua. Nah, kemudian setelah menikah barulah kemudian kita ada usaha, kemudian bisa bikin rumah, bisa beli sawah, bisa ada aset macam-macam. Nah, tentu
Nah, inilah sebabnya maka masuk akalnya di situ. Sehingga harta gonogini ini pun diakomodasi di dalam kompilasi hukum Islam. Ya. Jadi baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, meskipun demikian, Islam ini mengakui apa yang disebut dengan kepemilikan pribadi. Ya, jadi tidak otomatis ketika kita terikat di dalam pernikahan, lalu kemudian semua milikku adalah milikmu. Nah, tidak otomatis seperti itu. Jadi meskipun kita sudah masuk atau terikat dalam pernikahan dengan seseorang, itu Islam tetap menghormati apa yang disebut dengan kepemilikan pribadi. Nah, jadi kita bicarakan dulu ini tentang yang masuk kategori harta pribadi. Yang pertama adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing, baik suami maupun istri, ya, yang bersumber dari warisan, ya. Jadi suami punya warisan dari orang tuanya, istri juga punya warisan dari orang tuanya, ya. Atau harta itu sudah ada sebelum pernikahan, bagaimanapun caranya didapatkan, ya. Itu adalah kepemilikan pribadi. Nah, yang menjadi milik pribadi ini, maka masing-masing apakah suami atau istri tidak boleh merasa memiliki harta yang menjadi milik pribadi pasangannya, ya. Jadi kalau mau pakai, pinjam dulu, pinjam, kalau dikasih pinjam ya silahkan. Kalau kemudian, kecuali kalau kita mengetahui bahwa sudah pasti dia rela, ya, tidak apa-apa, ya. Kemudian adapun harta suami, ya, termasuk juga milik pribadi, itu adalah harta suami yang ia peroleh dari pekerjaannya. Umpama suami ini PNS, gaji 5 juta sampai 10 juta, ya. 5 juta sampai 10 juta, ya. Jadi harta yang diperoleh suami dari pekerjaannya itu adalah hak pribadinya, kecuali, ya, apa yang wajib ia belanjakan sebagai nafkah. Nah, jadi di dalam harta suami itu ada harta istri, nah, namanya nafkah. Nah, ini wajib dikeluarkan meskipun istrinya mampu, ya, mungkin istrinya ini lebih banyak lagi gajinya, tapi suami tetap wajib untuk memberikan nafkah, karena di dalam harta suami itu ada milik istri. Itulah yang disebut sebagai nafkah. Tapi dalam harta istri tidak ada milik suami, nah, tidak ada. Dalam harta istri tidak ada milik suami. Makanya dalam hukum zakat fitrah itu, Bapak dan Ibu sekalian, suami itu tidak boleh membayar zakat kepada istrinya, tidak boleh. Nah, jadi umpama tiba masa bayar zakat ini, suaminya bilang, Bu, ini ada uang 3 juta, sekaligus saya bayar zakat fitrah sekaligus untuk belanja kita. Tidak boleh. Jadi suami tidak boleh membayar zakat fitrah kepada istrinya. Kenapa? Karena dia wajib untuk menanggung nafkah istrinya. Tapi sebaliknya, istri boleh membayarkan zakat fitrah kepada suami. Kemudian istrinya bilang, Pak, ku tengok kau melarat sekali ini. Kasihan sekali ku tengok kau ini. Saya bayar zakat fitrah kepada kamu. Itu sah. Boleh, ya, ya, seperti itu. Nah, kemudian, jadi selain nafkah, kalau kemudian suami memberikan kepada istri selain nafkah, maka itu statusnya sedekah, ya, statusnya sedekah.
umpama istrinya ulang tahun, wajibkah suami memberikan hadiah ulang tahun kepada istri? Nah, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ini biasa banyak perempuan ini langsung baperan gara-gara suaminya tidak biasa pintu kamar dikunci ini selama berhari-hari. Nah, itu tidak wajib. Tapi kalau umpama suami memberikan, itu namanya sedekah. Nah, sedekah. Kemudian harta suami yang diberikan kepada istri itu menjadi milik istri sepenuhnya. Nah, jadi ini mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, terutama kepada ibu-ibu ini, kalau ada yang memberikan ke suami kita langsung ganti ganti nama, ya, langsung diurus balik nama. Nah, langsung dibalik nama supaya tidak menjadi masalah nanti. Ya, tidak menjadi masalah. Bukan berarti kita mau cari masalah, supaya tidak. Ini ya namanya dunia ini berbolak-balik nih. Ya. Nah, jadi harta suami yang diberikan kepada istri itu menjadi milik istri sepenuhnya. Kemudian mahar itu adalah milik istri. Nah, mahar yang diberikan suami kepada istri itu adalah milik istri. Nah, ini kemarin ada yang kita lihat diberikan mahar ini satu perusahaan, ya, satu perusahaan, kemudian uang miliaran. Nah, itu milik istri sepenuhnya. Ya, tidak boleh kemudian, karena ada juga kasus karena ingin viral maka mahar ini disebutkan di media itu besar-besar. Nyatanya itu tidak ada. Hanya untuk katakanlah membuat orang ini terkagum-kagum. Padahal aslinya tidak ada. Nah, jadi mahar itu adalah milik istri. Ya. Kemudian harta istri yang diperoleh dari hasil usahanya sendiri itu menjadi milik istri. Nah, jadi harta istri yang diperoleh dari usahanya sendiri itu menjadi milik istri. Jadi istrinya umpama PNS, ya, punya gaji juga, itu sepenuhnya adalah milik istri. Jadi kalau suami mau pakai harus minta kalau dikasih. Kalau tidak dikasih tidak boleh marah. Ya, atau pinjam. Kalau pinjam wajib dikembalikan. Jadi tidak boleh istriku, jadi tidak boleh. Nah, itu bahaya itu. Kenapa? Karena itu adalah milik pribadi. Ya. Kemudian yang kedua, harta milik bersama. Nah, inilah harta milik bersama inilah yang nantinya kalau mau digonogini. Ya. Kapan harta itu menjadi milik bersama? Ini dari hasil usaha bersama. Nah, jadi umpama katakanlah menikah, kemudian merintis usaha, buka warung nasi kuning, ya, nasi kuning. Suami istri masak, atau kemudian suami menjaga, atau sebaliknya, atau sama-sama. Nah, ini namanya usaha milik baru, dirintis dari bawah. Ya, atau usaha masing-masing yang kemudian digabung kepemilikannya. Katakanlah gaji istri, gaji suami digabung untuk beli rumah, nyicil rumah, atau untuk nyicil kendaraan, atau nyicil sawah. Nah, bayar sawah, gabung gaji suami, gaji istri, gabung beli sawah dan sebagainya. Dan tidak bisa dipisahkan secara fisik. Ya. Nah, inilah nanti yang kemudian disebut sebagai milik bersama atau harta gonogini. Nah, jadi menikah tahun 2004 bulan November. Ya. Kemudian tahun 2050 ada yang meninggal. Ini bapak dulu atau ibu dulu, Bu, yang meninggal? Bapak. Ibu dulu.
Wah, ini ibu dulu ada yang kalau ibu yang ditanya kira-kira yang meninggal duluan bapak atau ibu dulu? Bapak dulu lah. Ya. Oke, sekarang istri meninggal. Nah, istri meninggal. Kalau dalam hukum Islam, semua harta istri itu langsung dibagi. Ya, langsung dibagi. Nah, jadi kalau istri meninggal, suami kalau ada anak itu mendapatkan 1/4. Jadi umpama di total harta istri ini 1 miliar, suami kalau ada anak mendapatkan 1/4, 250 juta. Kalau tidak ada anak dapat 1/2, berarti dapat 500 juta. Ini buat modal kawin lagi boleh. Ya. Nah, itu kalau dalam fikih waris Islam. Tapi kalau kita pakai yang kompilasi hukum Islam ini diterapkan gono gini ini, maka istri meninggal itu suami dapat 50% dulu. Ya, berarti dapat 500 juta dulu. Nah, setelah itu nanti kemudian kalau ada anak, ya masih dapat 1/4 lagi dari sisanya itu. Ini kan sisa 500 juta. Itu ada anak, berarti masih dapat 1/4 lagi. 1/4 dari 500 juta yang tersisa. Kalau tidak ada anak, dapat setengah lagi dari 500 juta yang tersisa itu. Nah, berarti kalau tidak ada anak, suami sudah dapat 50%, 500 juta. Nah, kemudian dapat lagi setengah, berarti 500 tambah 250 sama dengan 750 juta. Itu kalau pakai kompilasi hukum Islam, itu bedanya. Kalau yang meninggal suami, ada anak, istri mendapatkan 1/8. Kalau ada anak, beda suami sama istri itu beda. Jadi suami yang meninggal ada anak, istri mendapatkan 1/8. Jadi kalau 1 M berarti 125 juta. Kalau tidak ada anak dapat 1/4. Berarti 250 juta. Itu udah. Tapi kalau kita ada gono gini ya, ya maka suami meninggal hartanya 1 M, istri dapat 50 dulu, 50%, 500 juta. Nah, plus nanti ada anak berarti tambah 125 juta, tidak ada anak tambah 250 juta. Jadi seperti itu. Nah, sekarang itu kalau meninggal. Nah, sekarang kalau bercerai. Nah, bercerai. Nah, di sini rumitnya nih. Nah, kalau bercerai ini, Bapak dan Ibu sekalian, harta yang statusnya pribadi, kepemilikannya tetap pribadi. Jadi tidak bisa digonoginikan. Ya, tidak bisa digonoginikan, harta pribadi itu tidak bisa digonoginikan. Jadi kalau memang ada harta yang sifatnya pribadi, tetap menjadi milik pribadi. Jadi adapun harta yang statusnya milik bersama, maka alternatifnya yang pertama itu diselesaikan dengan suluh. Suluh itu perdamaian. Bagaimana ngaturnya ini? Kalau bisa atur damai, diatur damai. Ya, istilahnya dalam bahasa Quran itu mengatakan, kalau kalian memilih untuk bercerai, la tansawul fadla bainakum, maka jangan lupakan kebaikan-kebaikan yang pernah terjadi antara kalian berdua. Kan pasti ada
ada romantisnya, ada momen-momen yang wah suami saya ini banyak, meskipun ada salahnya tapi banyak juga jasanya sama saya. Begitu juga sebaliknya, istri saya ini meskipun ada kelirunya tapi banyak juga bantuannya kepada saya. Itu kita ingat-ingat itu. Jadi wala tansawul fadla bainakum, itu pesan dalam Al-Quran. Jadi jangan melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Wassulhu khair, dan sesungguhnya berdamai itu lebih baik. Jadi kita aturlah bagaimana baiknya harta milik bersama ini. Tapi kalau tidak menemukan jalan keluar, maka pihak yang merasa dirugikan atau tidak terima mengajukan gugatan kepada hakim, dan hakimlah nanti yang akan memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Nah, jadi tidak mesti 50%, 50%, tidak mesti. Itu nanti bergantung kalau kita ajukan kepada. Nah, contoh kasus seperti ini. Ya. Harta bersama ini berupa rumah yang masih dalam proses kredit. Ya, jadi mulai ngeredit rumah. Kredit rumah ini biasanya puluhan tahun Pak ya, katakanlah 10 tahun kredit rumah ini. Baru berjalan 5 tahun mau bercerai. Nah, padahal ini milik bersama. Nah, jadi nanti dilihat ketika bayar DP, bayar DP rumah ini menggunakan uang pribadi suami. Uang pribadi suami pakai bayar DP plus cicilan selama 5 tahun, plus cicilan selama 5 tahun, maka rumah ini sudah pasti statusnya adalah milik suami sepenuhnya. Atau sebaliknya, DP dan angsuran ya milik istri, pakai uangnya istri, berarti itu miliknya istri. Nah, kalau DP dan angsurannya itu pakai uang bersama, pakai uang bersama. Nah, jadi di situ ada uangnya istri, di situ juga ada uangnya suami. Nah, bagaimana statusnya ini? Siapa yang mau melanjutkan cicilannya ini? Nah, disinilah perlunya suluh. Nah, kita atur bagaimana statusnya ini rumah. Apakah sebagai suaminya bilang saya kembalikan saja semua uangmu yang kau pakai di situ, nanti rumah ini milik saya dan cicilannya biar saya yang lanjut. Nah, boleh begitu. Atau sebaliknya. Atau keduanya sepakat, oke, kita lanjutkan kita lanjutkan cicilannya bersama. Kemudian kita kontrakan ini rumah, hasilnya nanti kita milik berdua. Itu namanya suluh. Jadi diaturlah bagaimana caranya supaya tidak ribut. Ya. Tapi kalau tidak bisa, ya silahkan berarti jalan terakhir itu adalah al-qadha, ya, pengadilan. Disitulah nanti diputuskan bagaimana. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi harta gono gini itu tidak dikenal di dalam fikih Islam. Akan tetapi diakomodasi. Kenapa? Karena ada dasarnya, yaitu al-adah muhakkamah, bahwa adat setempat itu dalam satu masalah, adat setempat itu ketika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, itu bisa diakomodasi. Dan ini juga disinggung oleh seorang mufti besar dari Banjarmasin, yaitu Syekh Arsyad Al-Banjari. Karena di Banjarmasin ini kan banyak penambang. Atau boleh kami katakan, kan pernah juga saya tinggal agak lama di Banjarmasin itu. Di sana itu perempuan lebih dominan di dalam masalah pekerjaan dibandingkan laki-laki. Kalau kita ke pasar itu kebanyakan yang jualan di toko ini sedikit sekali laki-laki, perempuan semua. Laki-laki ini kebanyakan minum kopi di kafe. Di Banjarmasin, gendong-gendong anak. Ini saya ceritakan, saya kurang lebih 2 tahun saya tinggal di Banjarmasin. Kebetulan
kita punya kantor itu di tengah-tengah perumahan. Jadi saya biasa bersih-bersih, nyapu-nyapu rumah, kemudian ngepel-ngepel lantai. Itu tetangga-tetangga itu banyak yang, kok laki-laki begitu katanya. Di kampung, di tempat kami ini laki-laki itu tidak ada laki-laki kayak menyapu rumah, pungut-pungut, sampai itu tidak ada. Semuanya perempuan, sampai yang kalau kita lihat pasar-pasar terapung itu, Bapak dan Ibu sekalian, itu kan tidak ada laki-laki, perempuan semua. Maka Syekh Arsyad Al-Banjari itu mengamati fenomena di Banjarmasin seperti itu, kemudian menetapkan bahwa masa istrimu itu bekerja seperti itu, kemudian begitu warisan dibagi dia tidak dapat, itu bagaimana ceritanya kira-kira itu? Nah, itu tentu bertentangan dengan prinsip keadilan. Nah, di satu sisi juga di sana banyak penambang. Jadi penambang itu laki-laki menggali, istrinya di atas ini yang mengambil anunya. Jadi beliau memfatwakan bahwa, tapi beliau tidak menyebutnya sebagai harta gunung gini, beliau menyebutnya sebagai suluh, ya, bahwa perempuan itu, ya, istri itu harus mendapatkan bagian dari itu, tidak bisa diperlakukan seperti, karena mereka ini kan tidak digaji juga. Nah, jadi mereka menemani suami bekerja itu karena ikatan suami istri itu, bukan kok bilang ada gajinya, digaji, tidak. Nah, seperti itu anunya. Jadi ini diakomodasi. Sekali lagi prinsipnya itu adalah al-adah al-muhakkamah. Nah, tapi kalau tidak ada kerjasama, ya maksudnya kan suami itu wajib memberikan nafkah kepada istri. Sebab banyak juga ini yang kemudian perempuan ini yang hobinya kawin cerai. Kenapa? Karena mengejar harta gunung gini itu. Nah, ini pernah terjadi. Kalau Bapak dan Ibu sekalian, terutama yang gemar bola ini viral ini. Ada pemain Maroko itu, pemain sepak bola Maroko, namanya Ashraf Hakimi, biasa nomor 9 kalau di Hakimi itu menikah dengan seorang selebriti, artis. Setelah 2 tahun perjalanan pernikahan ini, istrinya ini menggugat cerai tanpa alasan. Semuanya nafkah dikasih, rumah dia, tapi dia, ya, dengan apa? Ternyata dia mengincar harta gunung ini. Karena Achraf Hakimi ini kan, ya, namanya pemain bola Real Madrid lagi, gajinya itu per minggu itu miliaran per pekan. Tapi ternyata setelah dia gugat ke pengadilan, ternyata Achraf Hakimi ini tidak punya harta sama sekali. Jadi dia punya uang itu cuma yang ada di dompetnya saja. Kenapa? Karena ternyata semua hartanya yang dia beli dari gajinya, kayak mobilnya, rumah, itu atas nama ibunya semua. Ini kecil lah. Ini terjadi betul itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya bukan mengajari untuk yang, tapi ya seperti itulah anunya. Jangan ditiru yang begitu. Inilah barangkali kajian kita pada subuh hari ini. Sayang beliau yang punya pertanyaan ini tidak hadir kayaknya. Ya, tapi mudah-mudahan bisa ada manfaatnya untuk kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, ada yang punya pertanyaan? Banyak yang cerai sekarang. Bapak di belakang ada yang cerita? Oh, ada.